Apa sih revitalisasi itu? Jadi sebenarnya revitalisasi KUA ini adalah suatu proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara bincang ini. Yang kami hormati, kami muliakan para netizen, seluruh masyarakat yang dapat mengakses kegiatan ini yang kami muliakan. Pada hari ini kita bersyukur dapat bertemu lagi, apalagi telah hadir yang terhormat Bapak Muhammad Akhriyadi SAG. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam acara terkait dengan revitalisasi KUA Kantor Urusan Agama yang baru-baru ini, tentu tidak sama lagi dengan pelayanan atau hal-hal yang sifatnya dikerjakan oleh KUA yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan KUA pun Bapak tentu berbeda dengan pelayanan yang telah dilakukan. Pada kesempatan kali ini tema kita revitalisasi, Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu apa sih revitalisasi itu? Kepada Bapak disilahkan. Mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada acara atau host yang memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami. Baik, kami langsung saja, mungkin telah kita dengar di media sosial, media cetak dan sebagainya, bahwa sekarang ini gencar-gencarnya terkait program revitalisasi KUA. Jadi sebenarnya revitalisasi KUA ini adalah suatu proses yang sangat penting, yang sangat vital, yang dilaksanakan oleh Menteri Agama dan Kanwil dan seluruh sampai ke kabupaten kota, sampai ke KUA kecamatan itu sendiri. Kenapa revitalisasi itu sangat penting, sangat vital kita laksanakan? Karena adalah proses perubahan. Sekarang ini tantangan pelayanan di KUA yang dulunya masih secara manual, sekarang ini sudah perlu kita dengan sesuai perkembangan zaman sekarang ini perlu kita tingkatkan. Nah, oleh karena itu dalam rangka revitalisasi KUA, karena ini sangat vital, perlu ada program-program yang perlu kita laksanakan. Di antaranya kita penguatan dalam segi SDM, penguasaan IT, KUA, kemudian penguasaan validasi data, integrasi data secara online. Nah, ini perlu ke depan ini akan kita kembangkan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga masyarakat itu akan bisa terlayani dengan baik. Kalau sementara ini Pak, KUA terutama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penglihatan Bapak apakah sudah mengarah ke situ atau masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi, Pak? Iya. Sementara ini sebenarnya sudah kita laksanakan, namun belum secara maksimal, karena ada beberapa pendaftaran secara online mungkin sekarang ini ada yang bisa kita laksanakan, ada juga yang belum bisa di KUA itu dilaksanakan. Kenapa? Karena ada kendala-kendala terkait masalah jaringan, kemudian SDM-nya di daerah pegunungan misalnya, itu juga satu kendala yang jadi permasalahan. Namun kita upayakan untuk di daerah perkotaan ini sudah bisa pendaftaran itu secara online. Kemudian kami juga mengemas dengan adanya sistem SIMAS, secara online juga terintegrasi, baik itu pengajuan proposal,
melalui KUA nanti akan input dari SIMAS, SIMAS akan operator kami di kabupaten kota nanti akan melaksanakan verifikasi validasi. Ini adalah bentuk suatu pelayanan kita, revitalisasi KUA supaya pelayanan itu cepat dan mudah, dan juga kita akan menyampaikan ke provinsi sampai ke pusat dalam rangka untuk usulan-usulan rehab dan sebagainya. Nah, ini adalah upaya-upaya kita ke depan, nantinya akan lebih kita tingkatkan lagi untuk sektor-sektor yang lain. Kalau melihat kondisi di lapangan, Pak, ide ini kan sangat brilian sekali. Adanya keinginan untuk meningkatkan peran KUA di tengah masyarakat. Tetapi kalau melihat istilahnya kondisi yang ada di lapangan, kesiapan terutama ASN yang ada di KUA, Pak, untuk menghadapi ini, apa terobosan yang dilakukan dalam rangka revitalisasi ini, Pak? Iya. Memang kita di Hulu Sungai Tengah ini terkendala SDM dan penguasaan IT di KUA. Namun kami di Bimas Islam ini akan melaksanakan suatu program. Karena untuk pengadaan atau penerimaan pegawai ini bukan ranah kita, wewenangnya kan Kementerian Agama Pusat. Oleh karena itu kita menyusun program di daerah dengan melaksanakan pendistribusian pegawai di KUA. Jadi kami melaksanakan pemetaan di Bimas Islam di mana KUA yang terkendala dalam bidang apa saja itu akan kita petakan, nanti akan kita distribusikan. Alhamdulillah sekarang ini yang sebelumnya itu di KUA itu untuk pengelola keuangan itu tidak merata, kemudian ada penumpukan juga sehingga kita didistribusikan. Alhamdulillah. Untuk PNBP ini bisa berjalan di KUA, baik pelaporan sebagainya. Di samping itu juga untuk operator-operator juga kami laksanakan untuk pendistribusian itu sendiri. Di samping kita mengupayakan membuat WA group dengan memberikan suatu pencerahan secara tutorial. Operator kita kabupaten memberikan pencerahan kepada operator-operator yang ada di KUA. Itu kalau kita. Kendala yang teknis seperti apa, Pak? Misalnya ada KUA kita yang berada di pelosok yang itu tidak terjangkau oleh IT misalnya. Itu apa yang dilakukan untuk meningkatkan peran mereka? Jadi sementara ini memang banyak juga kendala kita di lapangan terkait masalah tadi karena ada jaringan dan sebagainya. Oleh karena itu kami melaksanakan koordinasi dengan Kaupal KUA-nya sendiri. Kita upayakan. Jadi alhamdulillah ini bisa juga terlaksana, namun mungkin karena di KUA tidak ada jaringan bisa dia melaksanakan di rumah. Jadi peluang-peluang ini kita upayakanlah semaksimal mungkin. Dan itu kita upayakan. Walaupun intinya ini terkendala itu bukan di segi SDM, tapi karena jaringan. Nah, oleh karena itu KUA itu sendiri bisa mencari solusi yang terbaik, namun dengan adanya solusi itu bisa memberikan pelayanan yang sangat prima kepada masyarakat. Itu mungkin langkah kita. Termasuk sarana dan prasarana di KUA, Pak. Terutama khusus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, apalagi kita mengetahui baru saja terdampak bencana, ada beberapa KUA yang dalam pelayanannya masih terkendala karena ada kerusakan itu. Apa yang dilakukan Bapak dan mungkin juga pejabat di atasnya untuk menangani hal ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk sarana prasarana lebih-lebih dengan program revitalisasi ini di samping SDM itu tadi sendiri, sarana prasarana penunjang itu sangat penting revitalisasi ini. Nah, karena itu dengan adanya KUA yang terdampak banjir kemarin ini sudah kita upayakan. Kita upayakan untuk mendapatkan dana untuk KUA Hantakan. Ini sudah kita ajukan proposal dari BPKH. Insya Allah di tahun-tahun ini akan mendapatkan rehab sekitar 200 juta. Ini proposalnya sudah kita kirim ke Provinsi Kalimantan Selatan. Namun kita keterlambatan kemarin waktu pelaksanaan MTQ. Nah, oleh karena itu setelah selesai kami upayakan dan sudah kami serahkan dan sudah dikirim, kami lengkapi apa kekurangan-kurangannya. Jadi pada intinya untuk yang terdampak banjir ini adalah dana yang diberikan bantuan ini dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Mudah-mudahan di Kuhantakan
dan juga KUA Barabai, Barabai. yang terdampak ini adalah Mibiler dan juga alat pengolah datanya juga kita usulkan kemarin sekitar 75 juta. Dan di samping itu juga KUA Kecamatan Batangayu Utara ada 3 KUA. Jadi untuk penguatan sarana prasarana ini dalam rangka program revitalisasi itu terus kita genjot dengan mengupayakan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa program revitalisasi ini kami juga mengupayakan tanah di Hantakan itu sendiri untuk pembangunan pembangunan gedung ya? SBSN ke Iya, depan. Karena apa? Karena kondisi kita lihat di daerah itu kurang layak sekarang ini kalau kita upayakan. Oleh karena itu dengan adanya SBSN itu akan mudah kita menata ke depannya agar jangan sampai lagi terdampak banjir yang seperti ini. Itulah langkah-langkah kita ke depan ini kita mengupayakan untuk peningkatan sarana prasarana. Itu mungkin. Nah, kemudian Bapak, sekarang ini kan kebutuhan tentang informasi keagamaan itu sangat diperlukan. Terutama para milenial sekarang yang menginginkan layanan itu cepat, mudah, nyaman, kemudian bisa diakses dengan IT. Terhadap layanan yang diinginkan itu bagaimana, terutama dalam rangka gerakan revitalisasi KUA ini menjawab tantangan itu, Pak? Ya, jadi intinya kami mengharapkan kepada seluruh KUA ini agar betul-betul melaksanakan pertama untuk pendaftaran nikah itu secara online itu betul-betul dilaksanakan supaya ini akan memberikan suatu kemudahan kepada masyarakat dan juga lebih-lebih di zaman COVID-19 ini, dalam pandemi ini itu juga satu hal yang sangat penting bagi kita untuk keselamatan bagi kita sendiri dan juga kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua dengan program SIMAS kita, Sistem Informasi Kemasjidan. Ini juga bagi masyarakat yang mengajukan proposal baik itu dana rehab, dana pembangunan untuk masjid dan musala dan sebagainya itu bisa melalui KUA. Kemudian operator KUA nanti di SIMAS itu akan menyampaikan ke kabupaten, tidak perlu lagi ke kabupaten mengajukan proposal, cukup lewat aplikasi itu sendiri. Jadi birokrasinya bisa dipangkas ya. Jadi itu intinya revitalisasi itu memangkas birokrasi yang begitu panjang bisa disederhanakan dan mereka mudah. Itu mungkin. Iya, alhamdulillah. Dan juga kita mengetahui bahwa informasi keagamaan sekarang ini sangat mudah sekali diakses. Karena itu KUA terhadap persoalan ini juga tentunya harus menyikapi Pak ya. Betul, terutama hal-hal yang sifatnya isu-isu keagamaan, isu-isu intoleransi dan mungkin Bapak ketika ini kita sampaikan dan ketika ingin diakses di KUA orang agak mudah mengakses itu. Mungkin itu juga perlu coba ya. Iya, betul. Jadi kami harapkan kepada KUA itu juga dalam rangka kita isu-isu keagamaan ini kita dalam menegakkan juga moderasi beragama, mensosialisasikan. Jadi peran KUA beserta jajarannya dan para penyuluh ini perlu sekali untuk mengamankan, mengawal, mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan program pemerintah, lebih-lebih terkait tentang Kementerian Agama. Ya, jadi sehingga apa yang menjadi perbincangan sekarang ini dengan adanya misalnya surat edaran nomor 3 2021 tentang pelaksanaan ibadah dan Idul Fitri pada tahun 2021 ini, nah itu juga perlu diamankan, disosialisasikan, diamankan, dikawal. Kemudian kita evaluasi pelaksanaan itu apakah memang sudah sampai kepada masyarakat tidak. Nah ini peran-peran KUA dan para penyuluh itu sangat penting dalam rangka bisa mensosialisasikan itu sendiri. Mungkin ini diperjelas lagi Pak tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri dalam masa pandemi tahun 2021 ini seperti apa Pak? Ya. Jadi pada intinya untuk pelaksanaan ibadah tahun 2021 ini hampir sama saja dengan tahun kemarin. Namun pada intinya kita bisa melaksanakan sekarang ini untuk pelaksanaan sholat id misalnya. Tapi kita harus berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Kita siap untuk melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Nah ini yang perlu perlu digarisbawahi. Artinya diperbolehkan Pak ya, bukan dilarang ya. Namun pihak panitia itu harus mendapatkan izin. Nah jadi bisa berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Nah oleh karena itu
tim panitia itu sendiri dengan adanya berkoordinasi sehingga masyarakat yang melaksanakan ibadah itu agar tetap nyaman, aman dan khusyuk. Ini yang kita harapkan sebenarnya inti dari semua itu, betul. bahwa pelaksanaan ibadah itu agar masyarakat melaksanakan ibadah pada tahun ini tetap dalam keadaan kondisi sehat walafiat, aman, nyaman dan khusyuan itu. Nah, inilah peran kita Kementerian Agama untuk mengayomi masyarakat-masyarakat yang ada di khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Itu mungkin intinya. Iya. Termasuk peran penyuluh agama Islam tadi, Pak. Iya, betul. Tolong dijelaskan sedikit lagi. Jadi ini penyuluh ini sangat penting juga, peran penyuluh, karena penyuluh agama Islam baik PNS non PNS yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau PNS kan hanya 3 orang, minim sekali, Pak, ya? Minim sekali. Namun untuk non PNS ada 87 orang. Ini adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota dan di bawah binaan dari Kepala KUA. Ini diharapkan penyuluh kita ini agar bisa terjun langsung dan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi regulasi Kementerian Agama maupun pemerintah. Ini disampaikan di masyarakat, baik di forum ceramah, kultum, kemudian di majelis taklim dan sebagainya. Bagaimana regulasi itu dan masyarakat itu bisa mengerti. Kemudian kita juga perlu kita kawal. Jangan sampai para penyuluh itu memberikan contoh yang tidak baik. Nah, jadi penyuluh inilah yang menjadi pilot proyek kita sebagai orang yang menjadi panutan di masyarakat, suri teladan, itu yang nantinya akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menurut, bisa patuh dengan apa yang kita laksanakan. Di samping itu tuh juga para penyuluh ini juga bisa memberikan solusi suatu permasalahan, kemudian bisa mengawal, mengamankan, kemudian mengevaluasi. Nah, jadi mengevaluasi sehingga dari hasil evaluasi itu apakah bisa terlaksana apa tidak, itu akan disampaikan ke KUA, KUA akan meneruskan ke Kabupaten Kota. Itu sebagai bahan kami untuk melaporkan ke jenjang lebih lanjut. Jadi pada intinya peran sentral dari Kepala KUA dan para penyuluh itu sangat penting dalam rangka untuk menyampaikan semua kebijakan-kebijakan regulasi ini kepada masyarakat agar betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik dan masyarakatnya bisa mengerti dan bisa melaksanakan. Itu. Luar biasa sekali para pemirsa bincang-bincang kita dan sampailah mungkin di akhir pertemuan kita bahwa ternyata peran KUA sekarang ini perlu lagi ditingkatkan. Dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan KUA, terutama masyarakat, akan terlayani dengan sebaik-baiknya. Dan ASN KUA, terutama dalam hal ini mereka-mereka yang bertugas melayani masyarakat, perlu meningkatkan diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menguasai IT, kemudian terus mengupdate diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kemudian dalam hal ini kami sangat berterima kasih atas penjelasan yang panjang lebar yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kementerian Agama. Dan mungkin ini Pak yang bisa kita lakukan. Terakhir mungkin ada yang disampaikan Pak untuk terutama di masa Ramadan ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak, silakan. Masih. Jadi di kesempatan terakhir ini ada beberapa yang mungkin harapan-harapan kami pada bulan Ramadan ini agar seluruh kepala KUA, para penyuluh ini bisa memberikan suatu peningkatan pelayanan juga walaupun di masa pandemi ini terus kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan lebih-lebih peran kita di KUA dan para penyuluh pada bulan Ramadan ini perlu sekali kita untuk memberikan suatu pencerahan dan juga memberikan suri teladan kepada masyarakat karena bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah. Kemudian juga kita mengharapkan sekali lagi kepada seluruh jajaran KUA, baik ASN di Bimas Islam sendiri, kemudian ASN yang ada di KUA, mari kita bersama-sama
selalu berkoordinasi, bekerja sama, kemudian kita tingkatkan disiplin kerja, kita tingkatkan disiplin protokol kesehatan, sehingga kita dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dapat memberikan suatu pelayanan prima kepada masyarakat dengan begitu mudah, begitu cepat, begitu akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita merasa puas, dan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah bagi kita semua. Semangat, tetap semangat pada masa sekarang ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu mungkin harapan dari kami terakhir pada kesempatan ini. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih, dan para pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita terhadap revitalisasi peran KUA di masyarakat sekarang ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bertemu lagi, dan kita sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.